Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa ia memiliki kesehatan, ajabah, dunia, berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada kasih pasiran ini pakasirata lalu amalan ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, rahmatan lil alamin, pemasina sidina alamin, sekaligus menjadi akafir ramasa di mana umat selengit. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah masuk di malam yang ke-20. Malam ke-20 ini adalah merupakan malam terakhir dari tiga bagian daripada bulan suci Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah. Malam pertama pemasaian Allah Ta'ala awal Ramadan rahmatan wa awsatihi maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 malam pertama pemasaian Allah Ta'ala, 10 malam yang kedua ada pengampunan Allah Ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan 10 malam yang terakhir, siapa yang bertahan di 10 malam terakhir, Allah bebaskan daripada api neraka. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berangkat di dalam bulan suci Ramadan ini, ada persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan. Kebetulan malam yang ke-20 ini, tema yang sudah disiapkan itu semangat Desa kosong pakai orang sama melok mani magharibi na ulang tuan na apa ini. Saya baru tiba dari kampung halaman. Ya. 10 malam di sana. Jadi mulai lagi ini 10 malam. 10 malam pertama saya ada di sini, 10 malam kedua aku kalah. Jadi saya malam ini harusnya live juga. Tapi nasabah dia diangkat, jadi saya rekam dulu. Nanti diedit. Ya saya minta ini Imam tadi sebentar saya rekam juga pada saat kita salat tabi. Saya biasanya kalau live sekaligus dengan salat tabi. Membangun semangat beramal, ya. Nah, inilah semangat yang kita mau pupuk. Jadi saya ingin membawa kita berangkat sebelum masuk Ramadan dulu, supaya semangat itu terbangun, betul. Nah, tapi Pak, Bu, kamu nasi maka ada banyak bahasa Indonesia terus kasih, ya. Cek demi bahasa Indonesia
Kama nama lampe pasal minggu nata pasal ladaku. Ya. Ya, jadi sebelum kita memasuki Ramadan ini, dengan semangat yang kita bawa masuk di Ramadan, mesti kita siap-siap 3 bulan sebelumnya. Muratina bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mempersiapkan umatnya jauh sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Alika doa Allahumma barik lana fi Allahumma barik fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Ya, jadi ini doa ini. Doa ini bukan sekedar doa, tanya doa apa? Jadi doa ini kalau ditelusuri sebenarnya doa minta panjang umur. Coba nih, aku jangan nih bulan Syawal umur tak ya, jangan aku di bulan Syawal umur tak. Bulan Rajab ada angka ada bulan Rajab. Lalu aku kasih mengerang waktu nade apa namanya ya ada semua Imam Turut dia pada tanam bulan Miraja melo Imam Miraja ternyata memang engkau hawa-hawa ya baca ayat di balik acona. Nah, ketika kita masuk di bulan Saban Rajab, di bulan Rajab itu Rasulullah minta ya Ilawi Nabi tak payai amal-amal tak di dalam bulan Rajab itu berbanyak melakukan amal-amal. Payai Rasulullah tidak menyebut amal yang mana yang berbanyak, tidak menyebutkan amal yang mana di dalam bulan Rajab. Dia napawi Nabi tak akan ada semua yang kita anggap sebagai amal kebaikan, baik itu berhubungan ibadah, berhubungan tentang hubungan kita kepada Allah secara vertikal maupun hubungan kita kepada manusia. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'il hasanata tamuha wa qalibin nas bi qulubin hasanin. Ini berkaitan langsung dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ini yang kita harus bangun. Semangat yang muncul harus diawali dengan pemahaman kita bagaimana memulai yang namanya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia di sini. Nah, di bulan Rajab dan kita kalau Imam Al-Ghazali menerjemahkan dan terjemahkan Imam Al-Ghazali maknanya ya Nabi tak suruh memulai dengan memperbanyak kebaikan. Nah, bertuahnya Imam Al-Ghazali maknanya waktu tak nama tangan di bulan Rajab itu waktu tak tangan atau tangan pikir mulai dari kita menanam air tanam ya aku matangan nasi ini matangan nasi itu nih kebetulan yang biasa sama seperti bulan Rajab kalau matangan tahu. Nah, tetapi bukan ini yang dimaksud yang disebut oleh Rasulullah banyak amal kebaikan. Di sini kita mulai dengan amal-amal atana pikir. Masuk bulan Saban aku nyondroi mapupu. Yang pertama mapupu, yang kedua ada tapasalai wayar tanda-tanda, yang ketiga pupu-pupu. Kemudian yang keempat ada hama yang menempel di tanaman. Ya, dilekai dia lain. Ya, akhirnya diracun ikut pada ya. Sebaiknya jangan diracun, buang saja. Yang ini diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali memupuk nasihat Imam Al-Ghazali memupuk. Inilah yang dimaksud semangat, ya, memupuk. Ipupui kita apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, di bulan Saban, nasihat Nabi tak perbanyak, tingkatkan itu. Dan ya Nabi kita di bulan Saban, dia bulan tidak ada bulan di luar bulan Ramadan yang puasa Rasulullah lebih banyak kecuali di dalam bulan Saban. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa Bangluta Siti Aisyah
ya Panglota Siti Aisyah, aku merasakan kebanyakan dia membayar utang puasanya yang tahun lalu. Jadi kalau Imran tak puasa, aja kapal itu yang ramalan, ya, aja tahu aja yang ramalan sebelum Ramadan, aja Imran ya Imran tak sama Imran ya. Nah, saat inilah disebut oleh Imam Ghazali pupuk. Nah, selain kita memupuk, ya Allah ya, semua hama-hama itu singkirkan semua hama. Jadi, ya senyemat tanah, mesti engkau hama, mesti mega serina, asli tanah, aceh serina, seri tanah, beda cek asena. Padi, makordi, ya. Jangan mana kita matan seri, melo kita ada nasi di aku tuh, tapi aku matanya di ase, matanya di ase, aja karena mata dede gak seri, mesti engkau. Dan dibalik dari itu, selain seri ya apa seri magampang balao. Ini yang sekarang yang menjadi hama paling merusak, hama yang paling merusak. Nah di sini, nah sekarang antara kita dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita kepada manusia secara sosial, ada hambatan yang membuat kita mempengaruhi kita kurang melakukan amal, sehingga inilah yang mau dipupuk. Jadi kurang mau dimatanam, nampak kita pupuk, dicari, diracun hama-hamanya, atau sebenarnya ya disingkirkan hamanya untuk membersihkan masuk nama kedai. Ya engkau pirasa jelek-jelek, engkau mendata apa ini kita balik bola tak beli kipas angin ini mapalah sisa na balik bola tak beli AC ini oke sisa na ya agak beda dia dapat terus. Ini bentuk yang merusak dalam diri kita. Dia menyasar balao, nasolani lalu polerani yang merusak nasolani. Dia merusak. Kemudian ada juga hama yang dari luar yang datang menggerogoti isi daripada apa yang kita lakukan. Semua itu adalah tergantung daripada bagaimana kita mempersiapkan dari awal ketika kita menanam. Waktu tak matanam. Jadi tapi Pak Guru Kimatana kasaba iya tanya ke Pak Galuh kadang-kadang kita dari semak Galuh macam tu maka dari Matana ya ibarat perumpamaan hal ini adalah bahagian bagaimana kita memupuk dan membangun semangat. Dan setelah di dalam munasabat itu aku dinasem Panglota Imam Al-Ghazali di bulan Ramadan ya tempat kita panen, menurut panen. Di bulan Ramadan itu tempat kita panen. Jangan menunggu, ya pematu sempadan, aku tamen malam. Ya pematu, ya pengaji, aku tamen malam. Ya pematu, walai pokokku rumah sigi emas sempadan, aku tamen malam. Nah, Imam Panglota Imam Ghazali, tikui cara tak lor panen. Atau dia minta kimatana piku jangan tak panen murah si kimatana tapi dia nanti pupui dia nanti diracun-racun yang mana lega bawah kita taruh matanya di ase matuke dari yolo ya dengar apa yang ini kuliah matanya ase dia pura datang nasalai bawah nasalai itu malangke mak darat orang malangke mak jalan itu apa melo di malah tapi nalai suruh malah ya alhamdulillah si bawah setingkat nggak punya alam tapi lakukan si bawah serina tapi aku taruh ya balau mantre karena hama yang dulu dengan hama yang sekarang, tikus yang dulu dengan tikus yang sekarang beda pada Aceh tikus yang makukui Aceh balau makukui
Kata boleh. Macam mana pakaiannya HP? Dia tanya tadi macam mana pakaiannya HP? Ya orang ini ada pakaiannya HP. Di sini terjadi pergeseran, perubahan, dan inilah yang perlu kita imbangi. Tikus sekarang macam kalau ini, macam kalau ini. Ya, jika kita ni lesoi, sisanya leso di matu leso. Ya, kaya na baru nak kopi, masalah lagi. Ya, tapi mana apa maka tikus adalah karma daripada salah satu peradaban kita. Salah satu peradaban kita bebasnya hubungan antara jenis. Yang makuke bebas ni tahu yang kita nana apa tanya maka dah sekolah umum bawah pesantren ni engkau ciri-ciri ya tanya maka dah sekolah umum bawah. Saya sudah berapa tahun mengajar dan sudah berapa sekolah yang saya sempat sekolah mengajar. Kurangkan bapak guru SD ni bawah dengan bapak guru SD ni bawah dia saya merasa takut bapak guru SD ni tahu kan. Tapi tingkat SMP, SMA, kurang mana Pak Guru SMK, SMA, Alia, SMP, MTS, kurang mana Pak Guru. Dan model-modelnya luar biasa. Yang kamu baca tiap pesantrennya. Tetapi termasuk aku pesantrennya, engkau nak cek gaya-gaya masih ini anak-anak ekor gaya candringan. Bahkan dengan muka lebar, senyum lebar ketika ditanya. Kaya cerita, dia nikah, dia biasa itu aku mereka dengan bangga menceritakan itu. Ya aku ini riwayat masih dikit, namun kata ibu ini masih dikit lopong. Nasi nilai si bawah tak masih dikit. Dia maksud pergeseran terjadi sangat lebar dan kita menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Yang lumrah. Malahan itu yang pertama pergeseran nilai itu. Yang kedua, kenapa sebelum masuk, kenapa pergeseran nilai ini datang? Banyak hal-hal yang mereka lihat di HP. Dulu televisi dibawa di rumah kita bawa ke televisi ya, dia bawa televisi. Tapi sekarang adanya Android membawa pergeseran perubahan akhlak daripada anak-anak kita. Tanpa kita bimbing anak-anak kita, maka yakin dan percaya anak kita tanpa sepengetahuan kita, ya mungkin ada hal-hal lain di luar sana yang kita tidak ketahui. Beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu lokasinya di mana, ada beberapa pasang anak SMP baru kelas 7 sudah ketagihan menurut cerita di media sosial ini yang didapati oleh polisi. Luar biasa Pak. Nah inilah yang harus kita lindungi sekarang. Bagaimana kita dibangun semangat. Ingat di dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alitutuwi alaikum wa ahlikum. Dan dia keluargamu nara boleh sisana neraka. Alita dijagai, anak keluarga dijagai. Nasabah merupakan tanggung jawab sangat. Ya, tidak boleh ada orang tua kalau tinggal ke pemotong kedah. Kalau mengira kurang kemudian bukan jadi kurang loh. Tidak ada kata-kata seperti ini dari orang tua. Orang lain melalui pengajar anak, turun melalui pengajar anak. Aku lesson ini temak ini selesai persoalan. Dia tidak ada urusannya rumah. Tetapi kita sebagai orang tua, kita yang membawa semuanya. Majai anak kesalibur, ini teman-teman anak ini. Maka senyana kesalibur, ini teman-teman anak ini. Tanya guru anak ini. Dan ini terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Aku mesti boleh dia canggih menghapus. Sisa kalian siap pembalaan, alih mengatakan HP, alih proses dengan alasan taruh dikasih, ya.
Aku pesantren yang mau dengan kata mengape, alikoi pilihannya kata mengape. Pada saat ini kita sedang merusak rencana daripada didikan moral terhadap anak kita. Didikan moral daripada anak kita untuk menjauhkan daripada pengaruh-pengaruh HP sebelum masuk usia yang matang, usia di mana anak-anak kita masih tidak terjadi gejolak. Apa yang dia lihat itu yang contoh, apa yang dia tahu itu yang ingin dia coba. Dan inilah yang dihindari di usia remaja anak-anak kita. Aku baca nih matu ya, kuliah nih kalian HP. Di umur itu kematangan pemimpinan sudah terbuka. Mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tetapi umur sekolah, katanya HP, alihnya kuasai HP tanpa ada kontrol daripada orang tuanya. Bagaimana caranya orang tua mau mengontrol? Atau bapak kasih dia apa HP? Macamnya anak tambah HP lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didikan kita adalah didikan kita adalah implementasi daripada masa depan anak kita. Nah, lanjut. Di dalam bulan suci Ramadan ini tempat untuk kita anak kalian semuanya di Palestina untuk dididik di rumah, diberikan bekal. Ya, anak-anak Palestina ia lagi bekal. Ada bekalnya minimal uraikan tomat ceramah untuk menunjukkan maka dan daya angkat ini. Dia sudah bisa tampil di depan orang banyak. Minimal dia sudah bisa menunjukkan dirinya. Dan minimal dia membawa akhlak yang baik di lingkungannya. Jangan dia yang terpengaruh dengan temannya yang ada di kampung. Jangan dia yang membawa dia yang terpengaruh dengan temannya. Harusnya dia yang membawa pengaruh terhadap temannya. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita akan tambah lebih ketika melihat anak kita berhasil. Akan tetapi ketika anak kita tidak berhasil, Pak, namun semangat beribadah kepada Allah. Besok dimatu Allah Taala. Tamat di surga. Ya punya nih, kalau di maka kita tamat di bapak mati pun surga. Gora ya nata. Bapak, ikut jangan kalau kita masuk surga bukan aku neraka. Agak betul. Di sini lagi apa lagi si bawah antara semuanya Allah Taala. Terutama anak ini maupun lainnya. Terjaga ini satu hal yang terpenting. Ini semakin merebak, maka sini kudungi sebiasa tapi ya bagian ke bawah semuanya memperlihatkan lentur-lentur tubuh yang tidak seharusnya dinampakkan. Pakaian yang dia pakai, ya nasa kita wajib dan ringan pakai. Ini yang perlu kita ini. Apalagi sekarang musim belanja, beli wajib. Jadi usahakan membeli wajib anak atau untuk menjadi wajib anak usahakan jangan pas-pas. Apalagi dia cocok anak pagi. Karena ini dah tren sekarang. Dan ini yang merusak tren-tren begini yang merusak generasi kita. Dianggap ini hal yang biasa, padahal ini hal yang haram bagi kita. Dianggap sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Nah, karena kita menganggap ini hal biasa-biasa saja, maka terjadilah banyak kelalaian dan kemudian Allah memperlihatkan cobaannya kepada kita. Dengan memperlihatkan cobaan, berarti Allah sedang menegur kita. Engkau teguran dari Allah Taala. Dijagai kampung tak. Nasa kita berlota dengan ramu kayak ini kasih biasa, kasih obat tomato, gara-gara pak kampungnya, kau enggak masuk ke kampungnya. Ya, aku enggak masuk ke kampungnya, tapi langsung bawa nih, selesai persoalan lupakan. Bukan berarti mau mungkin, ada perangkap babu, bukan mau mungkin, tetapi seharusnya kalau ukuran kejadian yero bawa ke tempat lain. Jangan menjadi air di dalam tempat kita. Minta maaf namanya dari kepada Yesus. Bahwa ini menjadi kesikap kita. Ya, pakor biasa pasangan nenekku. Ya, dan ini saya juga telusuri, saya lihat dan ini kemungkinan saya tidak mengatakan pasti kemungkinan seperti inilah perjalanan kita karena korita ini. Itu kan masalah-masalah yang kata biasa hierarki, biasa orang kalinya apa galungnya. Hierarki asal
Maka caranya balawe nama cikau tu, yang caranya balawe. Ya Allah kita seorang ini ya, aku bawa kita tahu. Coba anu ya, kami bawa kita senang. Murah si negara si negara. Dan inilah apa si garu alita motor memului. Jadi perlu kita jagai, perlu kita jaga, dijagai alita, dijagai komputer, dijagai anak-anak sebagai generasi kita yang akan datang. Siapa yang bisa melanjutkan perjuangan kita di dalam agama ini? Ya, selain daripada generasi-generasi kita. Generasi kita adalah penerus kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita pawai kepala terlebih, memari buat dimaca di bahan renungan sekaligus peringatan kepada kita, khususnya hari ini yang bicara. Mudah-mudahan engkau kinani Allah Ta'ala petunjuk dan hidayah untuk kembali melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tentunya tidak ada tempat lain kita memulai kecuali salah satunya di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah belenggu iblis sehingga menyamuk kehidupan masa panjang. Memari masuk di Ramadan, ya seperti itu juga lah yang kita lakukan, sama seperti di dalam bulan suci Ramadan. Jangan kita bedakan kegiatan di dalam bulan suci Ramadan dengan di luar bulan suci Ramadan, yang kemudian bisa membuat kita sedikit demi sedikit melepaskan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat keadaanku bersalah atau keadaanku menyinggung, tak dapat dikata tujuan lain sangadina si teman-teman namelo pada turun di maparingan saling mengingatkan di jalan tuntunan Rasulullah SAW. Hadanallahu